terjebak di suatu pulau. Suatu pekabaran yang sangat baik dari Yohanes, bagaimana dia di Pulau Patmos tetap menuliskan pekabaran-pekabaran indah yang dapat kita bisa baca di buku Wahyu pada saat ini. Dia ini di sebuah pulau. Pulau Patmos bukan? Pulau Patmos, ya. Patmos itu terletak di Laut Aegean dan sekarang mempunyai sekitar 3.000 penduduk. Walaupun dia ada di pulau yang kecil, di pulau yang susah, dalam keadaan yang susah kalau menurut ikannya, tapi dia boleh beruntung lah ya, katakan gitu. Dia boleh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kepada dia apa yang harus segera terjadi dan bagaimana siapa Yesus sebenarnya dalam kehidupan. Jadi apa yang dia saksikan selama ini diberikan juga kepada kehidupan dia itu. Ayo. Gimana nih? Gimana apa aja? Kabar? Ya, baik. Kita udah lama ya nggak syuting ya? Udah lama banget kayaknya, udah hampir kayak awal tahun ya udah nggak. Iya, dari awal tahun kita ada yang ini biasa sibuk. Tapi kita tetap lebih baik daripada yang episode sebelumnya. Oh iya. Siapa tuh yang episode sebelumnya? Tahu gue, lupa lo namanya lo. Terlupakan dari pikiran gue. Si abang itu loh, lupa namanya siapa. Abang. Siapa sih itu? Aduh. Kece tuh deh. Ininya apa? Pembawaannya energik gitu. Cuma kadang kayak gitu suka nggak jelas. Si Geraldo. Oh, Geraldo. Sama satu lagi siapa tuh namanya? Siapa ya namanya ya? Udah lama sih nggak ketemu. Ya pokoknya yang ya itulah. Pokoknya kita lebih baik lah daripada mereka. Ya, gimana nih? Kita masih karantina kan sekarang? Masih karantina. Self quarantine biar kita nggak kena virus. Virus apa itu? Virus nama kece-nya itu nama kerennya COVID-19. Wis. Ya, cuma ya kita harus tetap bisa merekam apa? Menginjil lah. Pelayanan. Dalam situasi yang genting kayak gini juga kita harus menginjil. Kita walaupun kita di rumah doang, walaupun teman-teman yang lain di rumah aja, tapi kita di sini tetap setia untuk menemani Anda. Untuk menemani lewat pelajaran Cornerstone. Iya. Belajar belum lo? Nah ini dia nih penyakitnya. Belakangan ini sih gue belum belajar kayaknya. Iya. Tadi sih ya kita sih udah, tapi minimal udah baca-baca lah ya. Iya. Cuman gue sahabat lalu gue ngikutin sih mereka. Oh, saya sih enggak. Oh. Kenapa enggak? Enggak bercanda. Oh, oke. Ngikutin lah pasti. Masa enggak ngikutin? Masa acara sendiri gak kita dukung ya kan? Iya. Ya, jadi kita ini udah sampai di Sabat ke-11. Oh, Sabat ke-11. Udah mau berakhir berarti ya? Iya, triwulan ini udah mau berakhir, tinggal Sabat ini 2 sabat lagi. 2 sabat lagi, Sabat 13. Dapat hadiah deh. Iya. Enggak. Ya, jadi kita dari Sabat ke-11. Iya. Ceritanya itu tentang masih nyambung nih sama yang kemarin. Kemarin tentang Yohanes Kekasih juga. Iya, tentang Yohanes Kekasih juga. Iya, cuma sekarang ini ceritanya dia ini di sebuah pulau. Pulau Patmos bukan? Pulau Patmos, ya. Nah, jadi dia ini di Pulau Patmos karena apa sih? Gue lupa lagi. Kenapa ya? Kalau nggak salah sih pernah gue baca dia kena hukuman mungkin. Kena hukuman. Iya. Dari ini dari ya. Romawi. Dia dibuang, diasingkan gitu. Diasingkan? Iya. Oh. Jadi sama lah ya kayak kita sekarang. Iya. Lagi diasingkan di rumah masing-masing. Tapi tahu nggak kalau dia tuh pada waktu diasingkan dia masih kayak kita juga bagi-bagiin surat. Tapi nggak syuting kayak gini kan? Tapi nggak syuting kayak gini karena zaman itu kan nggak ada. Iya. Terus lewat apa? Lewat inilah surat. Tulis surat. Oh, tulis surat. Iya. Dia dapat ini juga ya, dapat wahyu dari Tuhan. Iya, dapat wahyu. Dan di sini juga dia nulis kitab
Kitab Wahyu bukan? Kitab Wahyu ya, Kitab Iya. Wahyu. Di sini juga dia ngirim ke 7 jemaat Iya, 7 jemaat. gitu. Hmm, Bisa gitu ya dia ya, iya. tahan di sebuah pulau. Dia sendirian kayak di pulau itu. Sendirian, terus bingung kok. Itu dinulisnya pakai apa ya? Iya. Apa nggak habis tintanya? Iya, benar. Tapi dia tetap setia buat nulis sampai pekabaran yang dia tulis ini pun bisa berguna Iya, sampai bisa kita sampai berguna, sekarang. Dan apa ya? Ini kan nubuatan ya. Jadi kita juga sendiri ngerasain gitu. Iya. Dan betapa pentingnya, artinya penting gitu pekabaran yang dia sampaikan lewat surat-surat dia ini. Nah, kalau kita baca di Apakah Kamu Tahu nih, di sini dijelasin di mana sih Pulau Patmos itu. Di sini dibilang bahwa Patmos itu terletak di Laut Aegean dan sekarang mempunyai sekitar 3.000 penduduk. Iya. Wow. Laut Aegean itu di mana ya? Gimana? Dulu tuh gue punya opung. Jadi dia sempat ke Israel kan, tapi katanya waktu itu mau ke Pulau Patmos itu beda visa lagi, jadi nggak nyampe ke sana. Tapi pulaunya lumayan Jauh. tapi kelihatan dari Israelnya. Oh, jadi daerah Israel juga. Masih daerah situ gitu. Oh, tapi mungkin sekarang udah ini kali. Ini kayak lebih bagus sekarang. Itu beberapa tahun yang lalu. Iya, benar. Dan sekarang juga di sini dibilang kan sekarang pulau itu menjadi salah satu tujuan wisata bagi orang yang mencari liburan jauh. Berarti udah lebih maju Iya, lah ya udah daripada lebih zaman Yohanes dulu. Iya, Mungkin ada pasti kalau itu. Gersang atau Iya, mungkin apalagi kan waktu itu kan si Yohanes dihukum kan di situ Iya, dihukum. kan. Jadi mungkin disengajain di situ. kayak apa sih namanya di Indonesia tuh namanya kalau pembuangan, aduh lupa namanya. Penjara. Bukan yang pulau. Apaan? Oh, Ini. Nusa Kambangan. Oh, Nusa Cilacap ya? Iya mungkin. Tapi gue kurang tahu deh, pokoknya gue ingetnya Nusa Kambangan. Iya. gitu ya. Iya, jadi kayak diasingkan Jadi cuma kesana. nggak penjara Nggak di penjara. Iya, benar-benar si Yohanes ini. Dan namun pada zaman Yohanes, Patmos adalah tempat koloni pembuangan di mana para tahanan bekerja memanen batu-batuan dari sebuah tambang kuno Pulau di pulau itu. Jadi pulau ini tuh pulau tambang. Di Pulau Tambang ya. Iya. Soalnya gue kirain gersang gitu kan ya kayak kosong, ternyata Pulau ada tambang. usaha juga di Iya, situ ya. pulau tambang dan kayak istilahnya apa ya? Koloninya dari Romawi ini. Romawi. Iya, jadi kayak pulau-pulaunya bagian mereka gitu kayak dijajah gitulah. Jajah gitu ya. Ya, makanya dia dibuangnya di situ dan semua tahanan rata-rata ditaruhnya di situ sama kerajaan Romawi. Tapi hebat juga ya ada tambang. Padahal di situ ada tahanan kan? Iya, Ada tahanan. benar. Jadi Terus tambang. gue mikirnya apa nggak tahanannya mungkin ya Iya gitu, sih, ya kan? Iya, benar-benar. Berarti si Yohanes ini juga jadi ini ya, jadi kerjain tambang juga ya? Bisa jadi nggak sih? Iya mungkin aja kan di situ soalnya. Mungkin aja ya. Iya, diperbudak kan kita nggak tahu juga sih. Diperbudak. Cuma ya itu kembali walaupun dia jadi pekerjaan tambang, kita nggak tahu ya. Cuma Iya. mungkin dia di pekerja tambang, dia punya pekerjaan dan juga dihukum sama orang-orang Romawi, tapi tetap mengabarkan Injil. pekabaran Injil. Sampai jadi buku kayak gini kan sampai jadi kitab terakhir di kitab kita yang kita pakai sekarang ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, ada baiknya kalau kita perkenalan. Oh iya. Ya kan? Untung kita nggak Nggak pelupa kayak yang nggak kelupaan. Benar. Nah, tapi kami temenan kok sama mereka. Iya. Tapi kami temenan baik. Shalom semuanya. Kembali lagi dalam pelajaran Cornerstone bersama kami berdua di sini dengan judul besar Kisah Orang yang Selamat. Nih, lihat. Kisah Orang yang Selamat. Dan pada saat ini kita sudah sampai di pelajaran ke-11 dengan judulnya apa tadi? apa ya tadi ya? Terjebak di suatu pulau. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi bersama dengan Pak Pendeta. Shalom semuanya. Saya Frian Giraldo dari Jemaat Rawamangun. Shalom teman-teman, saya Gabriel Anderson dari Jemaat Tanjung Priuk. Nah, iya. Oke, sambil nunggu-nunggu Pak Nunggu Pendeta. kayak kita. Apa lagi ya? Ini, kita mungkin bahas ini. Apakah pendapatmu? Wah iya betul nih. Iya kan? Nilailah hal-hal berikut ini dari skala 1. 1 itu yang paling menjengkelkan, terus 10 itu tidak terlalu masalah. Didasarkan atas seberapa banyak yang mengganggu kamu. Ya. Kehilangan kunci. Berapa nih ya? Nyebelin sih. Iya. Ya. Kalau hilang beneran tuh 1. Iya, apalagi kalau misalnya kayak kunci rumah kita butuh Iya, mati, kunci rumah kita kan jadi nggak bisa masuk ya. Iya. Belum lagi kalau kunci motor. Kunci motor nggak bisa Itu kemana-mana. kemana-mana ya kan. Juga panik gitu.
Terus yang kedua, selanjutnya, saudara kamu menghabiskan semua makanan dan tidak menyisakannya untuk kamu. Kalau gue sih ini ya 5 lah ya. Tergantung makannya, kalau makan kesukaan gue Oh mungkin iya bakal sih, marah. iya sih. Tapi kalau misalnya kita suka pasti 1 lah ya. Iya 1. Karena tuh nyebelin gitu kalau misalnya kita punya makanan, kita Kita simpan, pas kita buka kulkas, udah udah nggak bisa ada, marah. ludes. Emang. Terus yang selanjutnya, ditampar oleh orang tua kamu. Buset. Kebetulan sih saya tidak pernah. Ya, gue juga belum pernah. Belum pernah kan ya? tampar. Puji Tuhannya belum pernah dan jangan sampai. Jangan sampai. Jadi ini tes skip aja lah ya. Iya. Selanjutnya, ponsel kehabisan baterai. Nah, ini kalau udah genting banget nih. Iya Biasanya kalau mau mesen ojek, Iya, jadi benar. Tapi kan kalau sekarang kita di rumah doang, jadi kayak jadi ya udah udah nggak terlalu deket ini kok, lah ya. ada Iya, colokan. tinggal colok gitu. Yoi. Terus selanjutnya, 1 nilai D di ujian terakhir. Nilai D itu nilai jelek berarti ya? Kayak ya kalau misalnya E itu 0, mungkin D itu sebelum-sebelumnya. Oh, Ya remedial mungkin. iya. Kalau ini sih, kalau gue pribadi ya, biasa aja Biasa sih. aja juga, biasa aja. 7 lah paling, gak terlalu Nggak mengganggu. terlalu, iya, betul. Kecuali ujian terakhir. Nah, itu baru Itu masalah. Udah rapor iya, soalnya. iya, rapot nih masalahnya nih. Terus selanjutnya 1 kertas terpotong. 1 kertas terpotong emang kenapa? Kenapa ya? Kecuali kalau misalnya kayak dokumen penting tuh. Ah iya, Nah, itu baru. ijazah. Ijazah. Ya gitu-gitu. Itu baru clean, kan takutnya jadi nggak bisa Iya, jadi nggak bisa kemana-mana. Iya, benar. Selanjutnya dicuri orang. Mungkin lo enggak sih? Mungkin HP kali ya. HP, iya. Gue juga baru-baru ini kehilangan HP. Oh iya. Iya. Wow. Dicuri sih, lebih bilang soalnya kan gue taruh kantong kan. Terus tiba-tiba kok nggak ada. Di ini lo naik apa, naik di bus atau di mana? Enggak, lagi jalan-jalan. Oh, lagi jalan-jalan. Terus memang agak teledor lah, taruh HP sembarangan di kantong. Terus kebetulan kantongnya itu pendek. Jadinya Keluar gitu ya? santai. Iya, mungkin ada keluar kali, kita nggak tahu. Habis dari keramaian sebelum corona nih soalnya kan. Oh. Setelah dari keramaian, pegang-pegang kok nggak ada di kantong, cek di tas nggak ada. Udah berarti udah pasti hilang kan. Pasti hilang. Terus yang lebih nyebelinnya lagi kan kita cek kan pakai Google kan. Dicek kita ini dari daerah Ancol. Iya. Pas dilihat HP-nya itu dari daerah Tanah Abang. Wah, jangan-jangan Ya udah berarti diambil Udah kan. diambil. Makanya aduh, sial banget tuh pokoknya waktu itu. nggak apa-apa. Ya, Santai. anggap aja itu hukuman juga kan gara-gara teledor. Ya. Terus selanjutnya, seorang teman menceritakan kebohongan tentang kamu. Kan di fitnah nih. Fitnah. Fitnah itu lebih kejam Kejam daripada pembunuhan. pembunuhan. Ya, benar. Tapi kalau ini ya menjengkelkan sih. Menjengkelkan, iya. Menjengkelkan karena kan artinya kita dituduh. Padahal nggak seperti itu. Iya, Ya. benar. Selanjutnya nih, spedboard kendaraan penyok karena kecelakaan. Karena kecelakaan. Paling urusannya sama orang tua sih. Iya sih, kita kan belum punya kendaraan Iya, sendiri ya. jadi punya orang tua, jadi mungkin ya paling dimarahin. Paling dimarahin. Udah lah ya. Terus yang selanjutnya, akses internet melemah selama 3 hari. Wah, ini Nah, juga. ini juga. Ini nyebelin. Nyebelin, apalagi sekarang kita di rumah terus Apalagi kan. sekarang di rumah terus, nggak Iya. bisa ngapa-ngapain Ngapa-ngapain. selain internetan. Nah, itu dia. Benar. Jadi nggak bisa nonton Hop Channel kan kalau kayak gitu. Yoi, Kan? nggak bisa. Berarti ya kita jadi terputus hubungannya. Iya, jadi terputus sama hubungan dengan orang lain, terlebih sama Tuhan juga. Iya, Is. Oke, teman-teman, kita akan lanjut lagi bersama dengan Pak Pendeta. Jangan kemana-mana. Oke, kembali lagi bersama kami di sini teman-teman. Dan sekarang kita sudah tidak berdua lagi, tapi dengan Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta. Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, Sehat. baik. Ya, sehat. Karena kita kan di rumah terus nih, jadi nggak kena, Iya. nggak kena sampai gitu-gituan. Dan jangan sampai kena. Jangan sampai kena. Oke, Pak Pendeta. Jadi tadi kami sudah sedikit berdiskusi tentang pelajaran kita yang ke-11 ini, tentang si Yohanes yang dihukum di Pulau Patmos. Nah, mungkin Gabriel ingin bertanya duluan. Boleh. Iya, Pak Pendeta, saya mau nanya, kan cerita sahabat kita ini mengenai Yohanes dibuat ke Pulau Patmos. Nah, saya punya pertanyaan. Nah, tadi kita diskusi nih. Iya. Kira-kira dia dibuang ke sana karena dikenai hukuman atau emang karena Tuhan mau memerintahkan dia ke sana, ada yang mau ditunjukkan pada dia? Iya, kita tahu bahwa Yohanes kan dia tetap memberitakan, dia tetap kasih tahu siapa Kristus, dia tetap beritahu walaupun sudah dilarang-larang, jangan dikasih tahu, tidak boleh mengabarkan.
bahwa Kristus sudah bangkit dan akan datang dan lain sebagainya. Tapi kan dia tetap memberitahukannya, dihukum dan lain sebagainya. Keluar dia tetap supaya aman. Ya dia dibuang di satu pulau namanya Pulau Patmos yang memang tempat para hukuman, menjalani hukuman yang dikira-kira agak berat gitu untuk dibawa ke sana. Jadi dia diberikan di sana di tempat yang memang sunyi, berbatuan dan yang tidak enak lah pada suasana waktu itu. Berarti di Pulau Patmos Yohanes juga punya kegiatan kan Pak Pendeta ya? Iya, kegiatan-kegiatan biasa kita pikir pasti ada lah ya. Maksudnya tapi jangan lupa gitu. bahwa dia kan akhirnya memikirkan, loh ini kenapa begini ya. Kemudian dia tahu segala suatu konsekuensi daripada dia memberitakan siapa Kristus sebenarnya dan lain sebagainya. Nah untuk memberikan kekuatan itu, maka Tuhan memberikan kepada dia yang kita sebutkan dengan wahyu, ya, untuk dia boleh dikuatkan dalam segala sesuatu apa yang dia telah lakukan di dalam pekerjaan kedepannya, apa yang harus dia lihat dan lain sebagainya. Gitu Pak Pendeta. Kalau begitu, dia kan menulis kitab wahyu ini Pak Pendeta, si Yohanes. Kepada siapa sih dia ini menulis kitab ini? Iya, kalau kita lihat di Wahyu pasal 1, ya, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikarenakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ya. Jadi dalam ayat yang ke-9 merupakan ayat inti kita juga, ya, diberikan, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menanti Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi kepada siapa? Kepada semua orang yang diberikannya, untuk orang boleh mengerti apa sih sebenarnya, siapa sih sebenarnya Yesus itu, ya, bagaimana sih dia, apa yang dia ingin lakukan untuk kita semua umat manusia. Jadi bukan spesifik kepada 7 jemaat saja ya Pak Pendeta? Iya, bukan spesifik pada, kalau kita ini kan bukan hanya 7 saja, tapi memang kepada semua, kan perjalanan yang ada kepada setiap orang. Kemudian kan ada katakan berbahagia itu mendengar, menuruti, membaca, ya, karena mereka akan tahu apa yang akan terjadi bagi kita. Jadi walaupun dia ada di pulau yang kecil, di pulau yang susah, dalam keadaan yang susah kalau menurut ikannya, tapi dia boleh beruntung lah ya, katakan gitu. Dia boleh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kepada dia apa yang harus segera terjadi dan bagaimana siapa Yesus sebenarnya dalam kehidupan. Jadi apa yang dia saksikan selama ini diberikan juga kepada kehidupan dia itu. Iya. Gabriel mungkin? Ini Pak Pendeta, kan buku Wahyu ini kan agak panjang ya, terus juga agak apa ya, susah gitu ya, kalau rumit gitu, beda sama kitab lainnya. Sebenarnya tujuan pekabaran dari kitab Wahyu ini apa ya Pak Pendeta? Iya, dalam bagian yang pertama itu diberikan ya, ayat 1 itu, inilah wahyu Yesus Kristus, ya, yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi ini adalah siapa Yesus sebenarnya. Jadi di Pulau Patmos Allah memberikan wahyu kepada Yohanes untuk memperkenalkan siapa dirinya sebenarnya dengan lebih jelas lagi. Dia sudah tahu, kita tahu dia murid yang dikasihi dan lain sebagainya. Tapi dari pihak bahwa
dalam keadaannya di Pulau Patmos itu, dia masih mendapatkan satu ilham yang Tuhan berikan kepadanya, ya. Oh, siapa Yesus sebenarnya, bagaimana Yesus dan bagaimana umat-umat Tuhan, bahkan tadi sudah singgung bagaimana perjalanan umat-umat Tuhan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai di dunia baru nantinya. Oh. Nah, Pak Pendeta, jujur gitu kalau dari aku pribadi, baca kitab Wahyu ini agak-agak gimana ya? Iya. Ada serem sih. Serem. Karena kan memang dia menggambarkannya kayak naga dan perempuan, binatang-binatang yang keluar buas. dari itu. Cuma sebenarnya Pak Pendeta, Yohanes ini menuliskan pekabaran ini dengan tujuan dengan latar belakang yang berbahagia atau untuk nyeram-nyeramin kita. Gini, melihatnya jangan lihat dari segi ceritanya, melihatnya bahwa ini loh diperkenalkan siapa Yesus sebenarnya, ya, sama seperti kalian gitu kan, kenal, oh Aldo, ya Aldo kan harus cerita juga, oh saya ini begini, orang tua saya begini, tinggal di sini, saya tinggal di sini, saya sekolah di sini dan sebagainya, kan kasih tahu, ya. Walaupun mungkin wah di sekolah kadang-kadang ada begini ya, atau di jalan tadi sudah katakan cerita hilang handphone dan lain sebagainya, ya dan sebagainya. Itu kan memperkenalkan. Nah, oh kalau gitu Aldo ini orangnya begini, kita bisa simpulkan orangnya begini, gitu ya. Jadi buku Wahyu itu cara melihatnya adalah Yohanes memberikan bahwa ini loh Yesus itu, ya, ini dia. Siapa dia, bagaimana dia, ya ini cara-cara dia, ya, apa yang harus terjadi dan lain sebagainya. Tapi yang paling ditekankan dalam pelajaran sekolah sahabat kita adalah bahwa di dalam kesulitan sekalipun, di dalam satu tempat yang terpencil sekalipun, ya, Tuhan masih bisa mempergunakan dia untuk satu hal bahkan yang lebih besar daripada apa yang sebelumnya. Jadi kita jangan melihat bahwa wah itu jadi tawanan dia di sana, dibuang di sana, kemudian dikasih wahyu yang susah, yang menakutkan dan lain sebagainya. Jangan lihat begitu. Lihatnya bahwa ini dalam keadaan kesusahan sekalipun kita masih bersyukur, dia masih bersyukur, Tuhan masih tunjukkan siapa Tuhan sebenarnya, Tuhan masih tunjukkan sejarah dunia ini, ya, sampai pada nantinya Tuhan masih tunjukkan kepadanya bagaimana kasihnya kepada umat manusia dan bagaimana manusia itu akan menyambutnya dan lain sebagainya. Jadi pengorbanan yang diberikan oleh Yohanes dengan berada di Pulau Patmos adalah satu keberuntungan. Dia juga boleh memberitakan Injil itu ataupun siapa Yesus itu kepada orang lain. Iya Pak Pendeta. Ini saya juga mau nanya, kan ini situasinya Yohanes kan dibuang ke Pulau Patmos karena kena hukuman ya Pak Pendeta. Saya mau nanya, apakah dia sama juga seperti kita? Kalau misalnya kita ditawan atau kita misalnya dibuang ke suatu pulau, dia mengalami penderitaan, dan apakah di dalam penderitaannya dia melupakan penderitaannya pada waktu dia menerima penglihatan itu dan dia bersukacita? Iya, saya pikir jelas seseorang yang masuk ke dalam satu penderitaan oleh karena kasihnya kepada seseorang, ya, oleh karena kasihnya kepada seseorang sehingga dia harus masuk ke dalam satu penderitaan. Saya pikir dia tidak akan bersungut. Ya. Kita kalau kita mau berkorban bagi orang yang kita kasihi, bagi orang yang kita sayangi, orang bilang, aduh kasihan bener ya. Tapi kita rasa sih enggak ini bener ya. Kita rasa bahwa oke, saya sih biasa-biasa aja, nggak apa-apa kok walaupun begini, karena saya mengasihi dia. Jadi karena Yohanes mengasihi juga pada Yesus, maka perjalanan yang dia hadapi itu walaupun di Pulau Patmos sekalipun dihadapi dengan baik. Nah Yesus juga tidak tinggal diam kan di sini. Ya. Dia kasih keberuntungan padanya, tadi kalau kita istilahkan keberuntungan, dikasih wahyu kepada dia yang memperlihatkan perjalanan sejarah dunia yang ada juga jadi satu pelajaran bagi kita sekarang ini. Iya, Pak Pendeta. Oke, mungkin supaya lebih ini lagi bisa disimpulkan, Pak Pendeta. Iya, pada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita mengenai terjebak di suatu pulau.
karena kasih kepada Yesus dalam memberitakan siapa Yesus sebenarnya, maka Yohanes ditempatkan di Pulau Patmos dalam pelajaran kita pada saat ini. Di Pulau Patmos, dia sepertinya sendirian, tapi sebenarnya tidak. Allah atau Yesus memberikan kepada dia wahyu, memberikan kepadanya satu perjalanan kehidupan daripada umat-umat Tuhan, kehidupan daripada dirinya, sampai kepada akhir masa dunia ini, bahkan sampai ke dunia baru. Maka Yohanes merupakan satu orang yang sangat bersuka, oleh karena dia rasakan bahwa walaupun dia berada di pulau yang terpencil, di pulau yang tidak begitu baik dalam keadaannya, ya, tapi dia bisa melihat dan memberitakan tetap siapa Yesus sebenarnya. Dan dia mengatakan berbahagia orang yang membaca, orang yang mengerti, orang yang juga menurut, karena mereka akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Oke. Udah ngerti bro? Udah lumayan lah, ada dapat pencerahan. Oke, Pak Pendeta mungkin boleh doakan kami Pak Pendeta. Baik, kita berdoa. Allah kami, Tuhan kami yang bertahta di surga, kami terima kasih karena pelajaran yang ke-11 ini kami boleh dapatkan bagaimana walau dalam suasana yang sulit sekalipun, Engkau masih memperlihatkan kasih-Mu bagi Yohanes di Pulau Patmos dengan memberikan wahyu kepadanya yang boleh menjadi pelajaran bagi kami dan juga satu sukacita bagi kami dari perjalanan umat-umat Tuhan, perjalanan dunia ini sampai akhir nanti, bahkan sampai pada dunia baru. Kami terima kasih atas pelajaran pada hari ini. Tuhan kiranya boleh memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, berikan selalu kesehatan, dan Tuhan juga boleh menuntun mereka. Tuhan bersama-sama mereka. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang susah dan berseru pada Tuhan, Tuhan kiranya boleh menjawab kesusahan mereka dan memberikan segala mereka butuhkan, agar dengan demikian mereka pun boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih karena Engkau akan mendengar dan menjawab doa kami ini, karena kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta atas doa yang telah diberikan. Baik, teman-teman yang berada di rumah maupun yang berada di mana saja, suatu pekabaran yang sangat baik dari Yohanes kekasih yang tadi kita sudah pelajari, bagaimana dia di Pulau Patmos tetap bergembira, tetap bersenang, tetap bersukacita, dan tetap menuliskan pekabaran-pekabaran indah yang kita baca, yang dapat kita bisa baca di buku Wahyu pada saat ini. Kiranya ini dapat menjadi pekabaran yang baik bagi kita semua, dan tonton terus Cornerstone minggu-minggu ke depan, dan jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kepada kami. Dadah.